Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sungguh berbahagia sekali di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini, bahkan di tahun yang baru ini kita dapat bertemu kembali. Oleh karena tidak salahnya apabila saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya penyertaan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang ajaib itu menyertai kita sepanjang tahun ini, bahkan hari-hari yang akan datang, saudara. Kembali kita bertemu di channel Robert W. Channel ini nanti akan saya ubah menjadi channel hidup baru. Mengapa hidup baru? Karena kita perlu yang namanya sebuah komitmen, terutama komitmen kepada Tuhan, untuk kita memiliki hidup yang baru dan meninggalkan yang lama, saudara. Oleh karena itu, konten-konten selanjutnya yang saya akan bagikan kepada saudara sekalian, ini akan saya sampaikan juga di channel hidup baru ini, saudara. Well, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu di awal tahun ini adalah momen yang tepat bagi kita, bagi kebanyakan orang, untuk menetapkan sebuah komitmen, untuk menetapkan sebuah keputusan, untuk menetapkan sebuah rencana atau resolusi. Untuk apa? Untuk langkah-langkah kita selanjutnya di hari-hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang ini, saudara. Banyak dari kita tentu akan membuat sebuah resolusi, komitmen apapun itu namanya, baik itu dalam usaha, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, jodoh, bahkan di dalam pelayanan, saudara. Semua telah menetapkan awal ini adalah keputusan atau resolusi yang baru, yang tentunya sangat menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, saudara, ada sebuah komitmen, ada sebuah resolusi, saudara. Sebelum saudara melakukan resolusi yang lain, bahwa kita harus memiliki sebuah resolusi sebagai dasar dari semua resolusi untuk tahun-tahun kita berikutnya. Apa itu? Yaitu kita harus memiliki yang namanya hati yang baru. Haleluya, saudara. Hati yang baru. Oleh karena tema pada pagi hari ini saya beri judul yaitu hati yang baru. Tema ini terambil di dalam kitab Yehezkiel, saudara. Kalau saudara nanti bisa buka dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yes, Tuhan menjanjikan kita, Allah menjanjikan kita bahwa Dia akan memberikan kita pada saatnya nanti hati yang baru, saudara. Hati yang baru. Allah memberikan janjinya kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan juga tentunya bukan bangsa Israel, tapi pada kita yang hidup saat ini. Allah akan menjanjikan, memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang baru, saudara. Di mana hati yang baru itu adalah hati yang taat. Haleluya. Amin. Kita harus memiliki hati yang baru, saudara. Nah, sebelumnya kita kita kembali dulu kepada Yehezkiel ini, saudara. Siapakah Yehezkiel? Yehezkiel ini adalah nabi Yahudi. Bahasa Ibrani-nya Yehezkiel, artinya Allah menguatkan. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Dia adalah nabi Yahudi yang bernubuat pada masa pembuangan, sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Jadi sekitar 500-600 tahun sebelum Yesus lahir, saudara, Allah sudah memberikan
janjinya untuk memberikan kita bangsa Israel pada saat itu dan kita saat ini, yaitu apa? Hati yang baru. Dan saudara, luar biasanya janji Allah itu digenapi lewat siapa? Janji Allah itu digenapi lewat Yesus. Janji Allah itu digenapi lewat Yesus, saudara. Di dalam Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. Janji Allah itu digenapi lewat Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 4 dijelaskan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan oleh kematian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi janji Allah mengenai hati yang baru, mengenai hidup yang baru, itu telah digenapi lewat Yesus, saudara. Oleh karena itu, saudara, untuk kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa suatu hal yang perlu kita sadari, hanya lewat Yesuslah kita bisa mendapatkan hati yang baru. Hati yang baru bukan itu saja, tetapi juga demikian hidup yang baru, saudara. Amin. Amin. Tidak mudah memang, saudara, untuk mendapatkan hati yang baru itu. Karena harus ada sesuatu, saudara. Hati yang baru itu harus ada yang dikatakan tadi, di dalam Roma 6 ayat 4, ada sesuatu yang harus dikuburkan. Ada sesuatu yang harus disunat agar hati kita itu menjadi baru. Jadi sunat hati itu sangat penting, saudara, agar hati kita menjadi baru. Oleh karena itu ada sesuatu yang harus dikuburkan, saudara, agar kita mendapatkan hati yang baru itu. Apa yang dikuburkan, saudara? Apa yang dikuburkan agar kita mendapatkan hati yang baru, hidup yang baru? Apa yang kita kuburkan? Yang kita kuburkan adalah tidak lain adalah manusia lama kita dengan karakternya. Di Efesus 4, saudara, 17-20. Di situ dikatakan bahwa manusia lama kita itu harus dikuburkan. Manusia lama itu apa saja, saudara? Karakter manusia lama apa saja yang harus kita kuburkan? Satu, saudara, banyak poin-poinnya, tapi ada beberapa, 5 mungkin saya akan bagikan pada saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama kita itu harus dikuburkan. Karakternya agar kita mendapatkan hati yang baru, hati yang taat, saudara, dan hidup yang baru. Satu, apa karakter manusia lama yang harus kita kuburkan? Pikiran yang sia-sia atau hidup di dalam dosa. Di dalam Yesuslah kita bisa mendapatkan kelepasan di dalam dosa, saudara. Jadi hidup kita yang sia-sia sudah ditebusnya dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Amin. Jadi pikiran sia-sia itu adalah ciri daripada manusia lama. Yang kedua, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri manusia lama, karakter manusia lama yang harus kita kuburkan, saudara. Jadi pengertian yang gelap ini tidak adanya persekutuan dengan Tuhan, sehingga manusia hidup dengan kehendaknya sendiri. Manusia hidup dengan semaunya sendiri, saudara, tanpa pengertian yang terang daripada hikmat Tuhan, daripada hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga apa? Bodoh dan degil. Bodoh dan degil itu artinya apa? Berpikir pendek. Manusia lama itu mudah berpikir pendek dan mudah jatuh di dalam dosa atau pertobatan yang pura-pura, saudara. Oleh karena itu manusia lama itu dikatakan adalah manusia yang bodoh dan degil. Karena mereka tidak mau berpikir panjang. Mereka selalu jatuh lagi keinginan untuk jatuh di dalam dosa. Sehingga mereka selalu mengambil pikiran yang pendek, jalan yang pintas.
Itulah dikatakan manusia yang lama, bodoh dan degil. Kemudian poinnya selanjutnya adalah apa? Perasaannya sudah tumpul, saudara. Ya, perasaan manusia lama ini sudah tumpul. Sehingga apa? Sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau diberitahu saudara kebenaran firman Tuhan, ngeyel, ngengkel, merasa dia sendiri yang paling benar, hidupnya sudah benar, pikirannya sudah benar, pendapatnya sudah benar. Padahal itu sudah tumpul perasaannya, saudara. Dia tidak menyadari bahwa perasaannya sudah tumpul karena sudah tidak bisa lagi dia menerima kebenaran firman Tuhan. Ditegur ngambek, tegur lewat firman Tuhan. Tidak bisa lagi menerima, marah, jengkel, dan sebagainya, saudara. Itu menandakan bahwa itu adalah perasaan dari manusia yang lama yang sudah tumpul, saudara. Karena tidak bisa menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Kemudian apalagi? Ciri yang paling mencolok. Ciri yang paling menyolok daripada manusia lama ini. Karakter manusia lama ini apa? Yaitu penuh hawa nafsu, serakah, dan suka kecemaran, saudara. Saudara lihat dunia ini semuanya sudah berubah menjadi uh, merubah orang-orang begitu cepatnya mereka untuk mengumbar hawa nafsu mereka, keserakahan, kecemaran. Dunia ini menawarkan begitu rupa pada banyak orang, saudara, bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, tapi orang-orang dalam Tuhan pun terpikat oleh penawaran dunia ini, sehingga mereka jatuh pada hawa nafsu, keserakahan, saudara, suka kecemaran. Jadi saudara jangan heran kalau banyak atau beberapa hamba Tuhan bisa jatuh oleh karena apa? Keserakahan, nafsu duniawinya masih masih muncul, saudara, sehingga mereka harus berurusan dengan hukum, mereka harus berurusan dengan yang namanya aparat hukum, saudara. Jadi jangan kaget, karena apa? Manusia lamanya itu masih menguasai. Karakter manusia lamanya itu masih menguasai hidupnya, saudara. Itu, saudara, yang harus kita uh, amati, bahwa hamba Tuhan pun begitu dia terkenal hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun, kalau tidak waspada dengan penawaran-penawaran dunia ini, saudara, mereka akan jatuh juga di dalam namanya hawa nafsu, keserakahan, dan rupa-rupa kecemaran, saudara. Ini bukan hanya memperingatkan kepada mereka, saudara, tapi memperingatkan kepada saudara dan saya juga, saudara. Amin. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Bukan hanya menunjuk kepada orang lain, tapi juga menunjuk kepada saya, pada diri saya sendiri, saudara. Amin. Amin, saudara, setuju? Haleluya. Amin. Jadi sekali lagi, Kristus adalah kegenapan dari janji Allah untuk memberikan hati yang baru, saudara. Jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jelas mengatakan, siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayat yang sangat sudah sering kita baca, saudara. Siapa yang ada dalam Kristus harusnya menjadi ciptaan yang baru. Sehingga manusia baru tentunya memiliki hati yang baru, saudara. Itulah korelasinya, saudara. Haleluya, amin. Nah, apa saja yang dibarui di dalam manusia baru ini, saudara? Kalau kita lihat di dalam manusia baru ini yang dibaharui adalah roh dan pikiran kita. Agar apa? Kita dapat mengenakan manusia yang baru di dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan begini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu,
pasal 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi hidup manusia baru tidak lain, ada sebuah tanda, ada sebuah identitas yang melekat di dalam hidup manusia baru. Itu adalah apa? Kebenaran dan kekudusan, saudara. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk manusia baru ada sebuah identitas yang melekat, yaitu kebenaran dan kekudusan. Nah, untuk mendapatkan karakter manusia baru ini memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sangat tidak mudah, saudara. Oleh karena itu, kita harus selalu terus mau diperbaharui. Mau terus diperbaharui, saudara. Oleh yang namanya Roh Kudus ini. Kalau saudara jujur ya, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa? Justru di dalam gereja, di dalam sebuah lingkup yang namanya orang-orang yang mengenal Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di dalam lingkup sebuah gereja yang dimana harusnya di situ banyak manusia-manusia yang lama yang diubahkan menjadi manusia baru. Tetapi justru disitulah banyak timbul kekecewaan, kepahitan, saudara. Betul tidak? Dari banyak pengalaman saya, dari banyak curhat yang saya terima, justru kekecewaan, kepahitan itu didapatkan dari sebuah perkumpulan yang namanya gereja, saudara. Itu, saudara, sangat memprihatinkan sekali. Tapi memang demikian keadaannya. Karena gereja bukan tempat orang yang sempurna, saudara. Gereja adalah tempat orang dari mencoba menanggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru, saudara, dengan hati yang baru. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa hal yang harus kita buang. Harus kita buang untuk kita dapat menjadi manusia baru seutuhnya. Manusia baru yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Apa saja itu, saudara? Karakter apa saja? Satu, saudara, saya dapat katakan dalam Efesus 4, 25 sampai 32. Saudara nanti boleh buka. Apa saja yang harus kita buang? Harus kita potong, saudara, agar kita menjadi manusia baru dengan hati yang baru. Satu, buang dusta, saudara. Saudara saat ini senang berdusta, senang mengatakan perkataan-perkataan dusta, itu sekarang harus dibuang, saudara. Kalau iya, katakan ya. Kalau benar, katakan benar. Selebihnya itu adalah pasti dari setan, bukan dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, buang dusta. Kedua, buang amarah. Amarah, saudara, bukan marah ya. Kalau amarah itu artinya marah yang berkepanjangan, tidak habis-habisnya, saudara. Tapi amarah dengan amarah itu sangat berbeda. Kalau marah sifatnya hanya sementara saat itu untuk menegur demi kebaikan. Tapi kalau amarah itu memiliki sifat mendendam. Karena marah yang tidak berkehabisan, saudara. Itu hati-hati, saudara. Hati-hati. Itu buang, saudara. Dusta, amarah. Kemudian apa lagi? Untuk manusia baru ini, kita yang dulunya mungkin, maaf nih, dulunya suka mencuri, ya justru jangan mencuri, tapi bekerjalah. Bekerjalah. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bekerja. Bukan mencuri, tapi dengan bekerja kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu, saudara, tujuannya. Itu tujuannya kita untuk bekerja. Supaya kita dengan demikian kita memiliki penghasilan, tidak mencuri, tapi justru untuk membagikan kepada orang yang berkekurangan. Kemudian apalagi, saudara? Jangan ada perkataan kotor. Sekali lagi, jangan ada perkataan kotor, saudara. Ini, saudara, yang masih sepertinya juga susah dibuang.
dari karakter manusia lama kita. Sehingga ini yang sering menjadi batu sandungan bagi terutama bagi keluarga, saudara. Saya sering menerima uh, sharing dari seorang yang mengatakan bahwa suaminya seorang yang rajin beribadah, rajin pelayanan, saudara. Tapi apa terjadi ketika di rumah, perkataan kotor itu keluar, perkataan kotor kepada istrinya, kepada anak-anaknya, saudara. Sangat memprihatinkan sekali. Perkataan kotor ini menjadi batu sandungan, sehingga justru istrinya, keluarganya, anak-anaknya tidak bisa dimenangkan, saudara. Hati-hati, hati-hati. Jangan ada lagi perkataan kotor, saudara. Karena itu mencerminkan manusia lama kita. Habit manusia lama kita adalah perkataan kotor, saudara. Siap untuk membuang ini, saudara. Amin. Kemudian apa? Buang kepahitan fitnah. Yes. Buang kepahitan fitnah. Seperti saya katakan tadi, saudara, bahwa kenapa kepahitan, kecewaan justru terjadi di dalam sebuah lembaga yang namanya kumpulan anak-anak Tuhan. Kumpulan anak-anak Tuhan atau gereja, saudara. Karena apa? Katakan tadi, karena mereka semua sedang berusaha untuk menanggalkan manusia lama. Oleh karena itu kita harus juga paham, saudara, jangan sampai kita bawa kepahitan itu terus-menerus. Karena dengan demikian kita tidak akan menjadi berkat juga dimanapun kita akan bergereja, saudara. Haleluya, amin. Fitnah juga demikian, saudara. Fitnah ciri-ciri manusia lama yang harus kita buang. Kita harus anti dengan namanya fitnah ini, saudara. Kalau ya katakan sejujurnya, katakan apa adanya, saudara. Jangan ditambah-tambahi. Jangan ditambah-tambahi. Amin. Kemudian karakter selanjutnya atau ciri selanjutnya dari manusia baru, saling mengampuni. Ini juga sering salah, saudara. Sering susah sekali. Susah sekali. Terutama ibu-ibu ya. Susah sekali yang namanya mengampuni. Kalau sudah membenci seseorang, seperti membenci seseorang itu tanpa henti. Bahkan mungkin kalau bisa sampai mati. Ini saudara, sampai mati. Susah mengampuni. Susah mengampuni. Bahkan mungkin sampai 7 turunan. Kadang-kadang ibu-ibu itu mengatakan demikian, saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita harus mengampuni, saudara. Kalau kita mengampuni, artinya kita memiliki kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Amin, saudara. Amin, ibu-ibu. Haleluya. Haleluya. Katakan tadi tidak mudah memang untuk mengubah hati ini menjadi taat. Kalau kita kembali lagi pada firman Tuhan, tidak mudah uh, untuk menjadi manusia baru dengan hati yang baru, dengan hati yang taat ini. Namun saudara, seperti juga kebiasaan dalam hidup ini kita sehari-hari, maka kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan membentuk karakter kita. Akan membentuk karakter kita. Contoh saudara, kalau kita terbiasa bangun pagi, terbiasa untuk berdoa, tentu saudara, itu akan membentuk karakter kita untuk tetap kalau tidak berdoa, ada sesuatu yang kurang. Kalau kita tidak berdoa dan bangun pagi, ada sesuatu hal yang tidak pas dalam hidup kita. Apalagi kebiasaan apa? Kebiasaan kita gosok gigi setiap pagi. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi sebuah karakter yang bagus. Membentuk karakter kita, sehingga kita pasti akan otomatis, saudara, akan otomatis untuk melakukan kebiasaan itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tiap hari cara kita tidak sadar itu akan membentuk karakter kita. Dan
juga harus diingat, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Ini yang paling penting, saudara. Kita tidak bisa mengubah hati kita ini menjadi menerima hati yang baru dari Tuhan. Tidak bisa mengubah menerima hati yang taat dari Tuhan kalau kita memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus minta pertolongan Roh Kudus, bahkan hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Roh. Galatia 5 ayat 16 jelas mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Hidup di dalam Roh, hidup di dalam Roh. Amin. Amin. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, tema firman Tuhan ini. Tuhan ingin memberikan kita hati yang baru dan hati yang taat, saudara. Mengapa Tuhan memberikan kita hati yang taat? Apa sih pentingnya ketaatan itu bagi Tuhan dan bagi kita, saudara? Ketaatan itu sangat penting, saudara. Yang pertama tentu adalah kita dipanggil untuk taat. Saya katakan, poin yang paling penting, mengapa ketaatan? Mengapa Tuhan memberikan kita hati yang taat? Karena kita dipanggil untuk taat. Dan Yesus adalah teladan ketaatan yang sempurna, saudara. Yesus adalah ketaatan yang sempurna, teladan ketaatan yang sempurna. Yesus taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Itu artinya Yesus juga panggil untuk taat, saudara, pada Bapaknya, saudara. Oleh karena itu kita yang mengasihi Yesus, kita juga harus taat kepada teladan kita. Kita harus taat kepada uh, apa yang jadi panutan kita, yang tidak lain adalah Yesus sendiri, saudara, yang rela mati di kayu salib, taat sampai mati. Jadi kita dipanggil untuk taat. Terus apa lagi? Pentingnya ketaatan kita pada Tuhan ini. Kedua, ketaatan itu, ini penting, saudara. Poin yang kedua ini. Ketaatan memberikan kita arah yang benar, yang selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Haleluya, saudara. Mengapa Tuhan memberikan kita hati yang taat? Karena dengan hati yang taat itu, saudara, kita diarahkan kepada jalan-jalan Tuhan. Kita diarahkan dengan benar, saudara. Arah yang benar, selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Awal tahun ini, saudara, inilah resolusi yang harus kita ambil. Harus kita mulai komitmen, saudara, bahwa kita harus mau menerima namanya hati yang taat dari Tuhan. Karena ketaatan itu akan memberikan arah, saudara. Kalau saudara tidak punya arah dalam hidup ini, di awal tahun saja saudara tidak punya arah, apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, pada bulan-bulan yang akan datang, pada hari-hari yang akan datang, saudara berjalan tanpa arah. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kita hati yang taat. Agar apa? Agar dengan demikian kita memiliki arah yang benar, selaras dengan jalan-jalannya Tuhan. Selaras sesuai. Ibarat anak panah, saudara, dilepaskan pada targetnya. Jadi saudara selaras dengan arah jalan-jalannya Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 10, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya, saudara. Jadi jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya apa? Kepada siapa? Kepada orang yang taat kepadanya. Mazmur 25, 10, saudara. Jadi ketaatannya akan memberikan arah yang benar untuk kita melangkah di tahun ini, saudara, dan hari-hari yang akan datang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tentunya adalah ketaatan itu akan membawa berkat, saudara.
Ketaatan akan membawa berkat. Mengapa Tuhan memberikan kita hati yang taat? Agar kita siap menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat ini bukan hanya berkat pada sesuatu yang jasmani, saudara, tapi di situ pada bisa jadi ada sebuah berkat rohani yang luar biasa, pengenalan akan Tuhan. Di situ adalah bagaimana kita mengerti rencana-rencana Tuhan disingkapkan, saudara. Itu lebih daripada berkat jasmani. Di dalam Mazmur 24 ayat 45 demikian bunyinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkannya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat. Haleluya, saudara. Luar biasa sekali. Jadi itulah pentingnya, saudara. Mengapa kita harus menerima hati yang taat. Dan hati yang baru itu adalah hati yang taat itu tidak bisa dengan jalan lain kecuali kita hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh dan meneladani kehidupan Yesus sebagai kehidupan yang taat. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memiliki ketaatan yang luar biasa kepada otoritas, saudara. Haleluya, amin. Demikian, saudara. Demikianlah, ini penting bagi kita semua agar tahun yang baru ini kita tidak salah arah. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Semoga sangat memberikan kita semua pencerahan. Pencerahan yang baru. Haleluya, selamat tahun baru. Shalom, Tuhan memberkati.